Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo. Hai sobat SCK semuanya, kita ketemu lagi di program Ngetik Ngobrolin Masa Depan. Bersama saya Hadi Hagorono, dan hari ini di sebelah saya sudah ada Mbak Wulan. Selamat sore. Sore. Gimana, sehat? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Namanya Mbak Roro Wulan. Orang Tapanuli. Orang Jawa. Mbak, kan belakangan ini tuh banyak berita tentang kosmetik palsu. Ya, Benar, kosmetik dan skincare palsu ya. Iya. Yang dipalsukan sih, bukan palsu, dipalsukan. Dipalsukan. Oh. Berarti ada semacam apa ya? Terorganisir ya, seperti kayak gitu ya. Kayaknya itu bahasa kerennya mafia kosmetik. Mafia kosmetik. Itu setiap tahun kayaknya ada ya. Setiap bulan, setiap hari mungkin. Aduh. Karena kalau saya lihat growth-nya ya, itu memang sebetulnya memang sudah ada tempat-tempat yang menampung itu dan memproduksi. Wah. Bahkan di online itu dengan sangat mudahnya para pebisnis itu membeli yang namanya krim racikan. Oh, tapi kan dia harus terdaftar. Ya kan, makanya kadang banyak pihak yang menggunakan, kita juga yang menggunakan pabrik. Oke. Jadi mungkin kasarnya tetap ya dia maklum juga ke pabrik, ya kan, mendapatkan nomor NA, tapi tidak pernah order. Ada yang seperti itu. Kok bisa? Ada juga yang memang menjual terang-terangan krim polos racikan seakan-akan ya dia desain sendiri ya. Tidak mencantumkan nama pabrik, nomor NA, tapi kan kadang nggak curah semua, ya, curah. Iya, curah. Nggak semua customer pintar ya. Iya. Tapi walaupun sekarang mayoritas customer konsumen itu 80% pintar. Nggak banyak, karena Gitu kan? memang sudah banyak yang mengedukasi ya. Betul, sudah banyak sekali program edukasi dan pemerintah serta aparat keamanan juga sudah sangat terkontribusi dan terkoordinasi saat ini. Ya, mereka melakukan pengecekan secara berkala ya. Riset Terutama pasar. untuk tempat-tempat dan sarana-sarana yang sudah dijadikan Ditandai. markas. Ya, sudah ditandai. Ya. Nah, ini kalau buat konsumen, gimana sebenarnya trik untuk membedakan antara kosmetik yang asli dan kosmetik yang palsu atau yang dipalsukan? Cara nomor satu adalah satu yang sangat jelas, itu tekstur dari produk tersebut. Dari produknya, oke. Karena tekstur dari produk yang baik tentunya juga akan baik, tidak lengket, tidak warnanya juga enak dilihat, tidak kasar juga di kulit, tidak greasy gitu ya, maksudnya itu. Atau aroma yang kedua, tapi yang paling pertama kan visual ya. Iya, betul. Kalau dari aroma itu kalau baunya terlalu kuat, itu juga sangat dipertanyakan. Mencurigakan ya. Ya, bukan terlalu wangi ya, terlalu kuat. Kalau wangi kan orang suka ya. Tapi terlalu kuat itu menyengat. Menyengat gitu. Itu dua deh. Terus kalau dari visual di kemasan, warnanya mungkin enggak. Kalau kemasan kan banyak yang jual pot biasa. Stiker siapa yang nggak bisa cetak. Printing juga sekarang udah gampang banget ya gitu lah. Itu harus sangat diperhatikan. Nomor NA yang tertera, QR code-nya bisa diakses atau enggak. Tercantum tidak nama pabrik yang memproduksi. Karena jelas regulasi mengatakan itu semua harus tertera. Ingredients komplit, manfaat, fungsi, kadaluarsa, expired date ya atau tanggal kadaluarsa, nomor NA atau BPOM pabrik, dan nomor batch sebagai kode produksi, serta pabriknya harus dicantumkan. Tapi kan itu bisa dipalsuin. Setidaknya begini, itu akan lebih mudah pelaporan ke pabrik. Sekarang kalau Anda membeli produk tidak ada nama pabriknya, tapi misalnya ini ya, kan di sini udah jelas ya, ada nomornya, ada juga pabriknya, betul, juga ada tanggal kadaluarsa. Nah, gimana caranya membedakan? Ini kan sebenarnya kayak Mbak Wulan tadi bilang, stiker bisa aja dibuat. Iya, jadi begini, maksudnya ketika meniru atau memasukkan suatu produk itu pasti akan ada kesalahan dan perbedaan.
Kita sesama pabrik aja misalkan meniru suatu benchmark yang dibawakan customer, tetap akan berbeda hasilnya. Betul. Walaupun dengan sudah formulator yang canggih ya. Kemasannya misalnya dibikin mirip, sama persis mungkin nggak bisa ya? Sama persis bisa. Kemasan. Isi yang nggak bisa. Isi. Makanya saya bilang untuk mendeteksi kepalsuan nomor satu adalah tekstur. Tekstur, color. Kan tekstur sudah jelas dengan colornya. Kemudian feel dan aroma itu sudah clear. Tapi kalau untuk mengenali secara fisik dengan sama ya, mirip ya, gitu kan. Yaitu tertera nggak nomor batch-nya? Tertera nggak nomor expired date-nya? Angka expired-nya kapan berakhir? Nomor BPOM-nya atau NIK-nya tertera nggak? Dan paling penting nama pabriknya tertera nggak? Gitu. Karena begini, pasti banyak orang ya otomatis konsumen pertama kali nanya ke owner brand tersebut owner brand tersebut ya sudah pasti tidak mengaku. Tidak ada orang yang mengakui kejahatannya. Jarang sekali orang yang berjiwa besar mengakui kejahatannya kan. Sampai terbukti. Dan tidak banyak juga sebenarnya pabrik yang open kan, hotline untuk menerima komplainan karena mungkin pengennya dengarnya cuma dari owner brandnya. Tapi di SCK kita sudah punya hotline-nya. Ada ya nomor hotline-nya, sudah diposting juga di sosmed SCK. Nanti juga ada di sini. Nanti ada di sini ya. Bisa nomor hotline-nya ada 0856 sekian. Bisa DM juga ke semua sosmed kita. Tinggal send aja QR code atau nomor NA untuk ngecek. Bahkan kita menerima produknya untuk kita bantu cek ini beredar di mana, ditemukan di mana. Tapi pelapornya harus kasih data yang kita gitu. Mungkin yang kayak gitu tuh juga bisa dikenali dari misalnya harganya. Harganya relatif lebih murah. Enggak, harga jarang bermain. Karena kan barangnya di mix. Jadi di antara sekian ini ada beberapa yang palsu di antaranya. Jadi kan biasa memang proses maklon itu panjang ya. Panjang dan cukup melelahkan lah ya waktunya. Jadi untuk menentukan sampel yang di approve ya dari warna, tekstur, price itu panjang sampai keluar BPOM-nya. Banyak kan konsumen terutama jika memang mereka awalnya adalah pemain tidak sabar menunggu waktu itu. Ya kan? Karena si nomor udah keluar misalnya nih, tapi harus nunggu lagi produksi. Belum nanti stabilitas ya. Kadang ada yang menuntut stabilitas dan yang lain. Belum pada saat produksi mungkin ada kendala delay yang tidak diinginkan. Jadi makin lama lagi dia jualannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya mereka kan sudah pegang desainnya ya, udah tahu, udah pilih kemasannya apa. Formulanya juga. Formula sih pasti enggak, cuma kan udah tahu secara tekstur warna yang diinginkan apa, sudah tahu kan, tapi ya balik lagi tidak akan sama. Ini bawa terus ke cari yang rumahan misalnya gitu ya, produksi rumahan. Dia feeling sendiri atau dia terima jadi tetap tidak akan sama. Makanya akibatnya adalah di pasaran berbeda risal, berbeda juga barang yang diterima. Dan bahan-bahannya belum tentu sudah pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ya sangat pentingnya ketika membeli sesuatu itu pastikan nomor BPOM tertera, nomor expired tertera, nomor batch tertera, dan nama pabrik yang memproduksi juga tertera. Karena owner brand rata-rata nggak punya pabrik. Jadi kalau dia tidak mencantumkan nama pabriknya, dia produksi di mana itu harus dipertanyakan. Karena mereka tidak punya pabrik. Tapi kalau misalnya si owner pabrik itu sebagai mama pemain, artinya dia sudah terbiasa melakukan hal yang itu, dia sudah punya pabrik, maksudnya dia sudah punya maklon ke pabrik, dia bisa aja dong mencantumkan nama pabrik itu yang memang kerja sama dia, tapi dia bikin di luaran gitu. Bisa, dan itu kan pabrik tidak semuanya bisa mendeteksi kan. Maka dari itu sangat penting sebenarnya kerjasama dari masyarakat untuk ke pihak pabriknya juga. Susahnya kan gini, kadang-kadang memang si produk itu tidak beredar di pasaran, dia hanya mainnya di online aja. Tapi di online kan ada pembelinya, Pak. Betul. Dan pembelinya tidak selalu juga teliti. Dia lihat barang, dia mau, ya udah dia cobain.
Terus ternyata loh kok gini. Iya, nah itu kan yang terjadi berikutnya adalah pasti keluhan. Iya. Ya. Tapi juga tidak semua keluhan sampai ke pabrik ya. Jadi kadang memang pihak pabrik nggak tahu sih sebenarnya ada hal itu. Sampai ada Ya, keluhan ya. barang pabrik dipalsukan atau apa tidak ada. Kadang kita tidak tahu. Oke. Dan kebanyakan tidak tahu karena kan urusan kita juga banyak ya Pak. Ya, Cuma tahu nanti ada kasus, tahu ada laporan kayak gitu. ada aduan, terus tahu-tahu pihak yang berwajib bawa-bawa. Betul. Tapi pesan saya juga buat para owner brand ya, mungkin ada 1-2 yang sudah pernah mengalami, sudah pernah melakukan, mungkin sudah tidak pernah lagi, itu sebaiknya ya jangan pernah melakukan lagi karena seperti saya bilang tadi, pihak keamanan, pihak pemerintah itu sudah sangat terkoordinasi. Jadi ya mereka ini sering beli produk kalian loh, jangan salah loh. Gitu. Mereka punya divisi khusus yang memang juga memantau. Gitu kan. Jadi tidak semua pembeli kalian itu adalah memang untuk memakai. Gitu. Itu juga sebabnya kadang akhirnya kayak kami nih dari pabrik ya, dari SCK juga tahu, oh ada ya gitu. Karena dari mereka sendiri yang bilang ke kita ya, entah dari pihak pemerintah atau dari pihak keamanan gitu kan. Karena buat mereka kan otomatis pabrik itu harus tahu. Sebenarnya kalau ada brand owner yang dalam tanda petik nakal gitu, itu kan merugikan dirinya sendiri, benar nggak sih? Dia mencoreng mukanya sendiri. Kalau secara moral iya, tapi kan tidak banyak yang berpikir itu. Dia tidak berpikir bahwa itu dapat merusak nama baiknya karena mungkin sudah punya alibi. Ya, sudah pasti menyiapkan alibi. Kedua, dia tidak memikirkan efek kerusakan yang akan ditimbulkan oleh yang mereka lakukan ya. Tidak secara mental, fisikal aja, tapi secara nama baik brand mereka sendiri sih. Dan jadi gak berkah nggak sih bisnis Ya kayak kan, gitu? kalau semua penjahat mikir berkah, nggak ada penjahat Pak Haji. Betul. Ya, sama apa gunanya misalkan pihak keamanan kalau tidak ada penjahat ya? Iya, nggak jadi pihak keamanan. Iya kan? Tidak perlu ada penjara, mohon maaf ya kan? Kan tidak banyak orang yang mengerti bahwa merugikan orang lain itu salah. Iya. Betul nggak sih? Oke, nah sebenarnya memang kita semua wajib hati-hati. Wajib hati-hati. Karena nggak semua itu jujur, nggak semua brand atau produsen itu juga patuh sama peraturan gitu. Betul. Ya. Karena balik lagi yang dipikirkan orang nomor satu adalah keuntungan. Iya. Keuntungan pribadi sebenarnya. Pribadi. Dia tidak memikirkan bahwa untungnya itu dapat merugikan orang lain. Merugikan orang lain, terutama konsumen yang memang tidak teliti. Betul. Dan yang kayak gitu banyak. Banyak sekali. Apalagi misalkan produknya sudah terlalu banyak. Siapa yang bisa ngecek satu-satu? Cek satu-satu. Ya kalau misalnya di antara 1000 produk, terus di antaranya ada 100 atau 200, nggak bisa dicek. Dan biasanya itu jadi ini juga Pak, jadi bahan alibi owner juga. Oh, itu bukan saya mikir kok. Iya. Karena ketika barang saya masih yang ini, ya kan nggak mungkin saya PO-nya dari sekian ribu, barang yang ditemukan cuma sekian. Jadi sebenarnya yang memalsukan produknya adalah brand owner. Bisa brand owner, bisa pihak lain. Kita tidak bisa mengeneral karena memang mafia kosmetik itu banyak. Jadi belum tentu juga mafia kosmetiknya owner brandnya sendiri. Bisa jadi kompetitor, ya kan? Bisa jadi pihak yang memang hobinya apapun brand dia jiplak. Ya bukan kompetitor juga kan, berarti memang dia main di situ. Pusing saya kalau udah kayak gitu. Bener dong. Iya benar. Sebenarnya mafia kosmetik itu luas ya konsepnya. Memang dia semua brand yang terkenal dia tiru. Ya, dan dia sudah punya marketnya pasti. Betul. Betul kan? Atau ya punya kaki tangan yang menjualnya. Kedua, owner brand. Ya. Karena yang paham betul produknya itu desainnya apa, seperti apa, konsep nggak boleh lewatnya apa, owner brand. Ya. Yang terakhir, kompetitor. Karena tidak ingin disaingi.
ingin menjatuhkan, itu sudah pasti. Jadi tiga orang tersebut yang paling memungkinkan memasukkan. Ya, okay. Kalau dari pabrik sudah pasti tidak mungkin, karena kita tidak mungkin mengorbankan pabrik kita. Kan betul kan bisnisnya juga besar dan lain-lain, dan kita terikat kontrak. Kemudian yang produksi kita adalah berbagai macam brand. Dan ada kode etiknya juga. Betul, kita tidak bisa men-share formula ke setiap orang. Tidak ada satu formula pun dari pabrik yang sama antara satu brand dan brand lain itu sama, tidak ada. Ya. Ada lagi Om Hagi? Oke, sobat SCK, saya tuh langsung speechless ya. Ini semoga teman sobat-sobat SCK ini nggak parno ya. Kalau ya. Coba sekarang periksa di rumah. Periksa apa yang Anda beli kemarin. Iya, apa yang Anda beli. Terus apakah memang produk itu dicurigai, itu dipisahin, terus coba dicek lagi. Kalau misalnya ini coba dilaporkan aja. Kalau beli di mall sih masih relatif aman ya Pak, karena QC-nya berlapis-lapis. Betul. Ya, tapi yang harus lebih diwaspadai, itu beli di online atau juga beli ya dari program paket reseller dan lain-lain dari owner brand yang bersangkutan. Oke. Karena ya berarti yang 3 orang itu bermainnya di situ. Ya. Kan jarang produk yang seperti itu masuknya di mall ya. Gitu. Walaupun mungkin bisa tapi sangat kecil. Sangat kecil. Karena pasti maunya kalau yang masuk ke mall itu kan mahal ya Pak. Betul. Jadi ya dia tidak akan kemungkinan besar sangat kecil mengambil resiko yang ditemukan barang palsu di mall tersebut. Iya kan? Benar ya? Itu mallnya juga kena. Semuanya kena. Betul. Oke, sobat SCK, kita sudahi dulu karena ini khawatirin ngobrolnya. Pak Hagi langsung pusing loh. Bikin parno apa? Telepon istrinya Pak sampai rumah. Itu udah beli apa aja anaknya, saudaranya. Istri saya belinya di sini. Oh, di sini nggak? Di sini aman dong. Utilatori. Utilatori, catat ya. Utilatori. Oke, sobat SCK, begitu saja obrolan kita. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih juga Mbak Wawan sudah menjelaskan dan bikin saya paham. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.